juga tidak kalah menariknya daripada parkir liar ya. Iya, sama. Tapi selama Pak Asep ada di lapangan Sabtu Minggu katanya menjadi langganan. Iya. Ada nggak sih yang lucu Pak? Yang lucu banyak. Apa itu? Yang lucu banyak. Ya seperti ya namanya di lapangan yang pendidikannya kurang. Ya, kalau dilarang itu apalagi sudah terkoneksi dengan minuman gitu. Oke. Itu banyak lah. Tapi saya mau ketawa aja Pak. Liku-liku laki-laki yang di lapangan pasti ada. Tapi kita juga jangan sampai terpancing emosi. Betul. Dikasih pemahaman. Betul. Pak, ini masih bicara parkir liar on street, off street. Selama ini kan yang orang itu bilang semua Bandung teh daerahnya daerah kota terus. Nah, bagaimana parkir liar yang di daerah-daerah pinggiran nih, pinggiran Kota Bandung, Ciberem gitu. Ciberem, perempatan Muhammad Toha, Ujung Berung, mungkin apa namanya Gatsu, kalau Gatsu relatif tidak ada ya. Soekarno-Hatta. Itu gitu. Diperhatikan nggak Pak? Saya selalu perhatikan Pak, di Soekarno-Hatta itu di depan Sandbik itu Ya, ada Sandbik. yang jualan-jualan. Iya, betul. Saya datangin ke sana, kenapa nggak masuk ke Sandbik kan? Saya udah koordinasi dengan satpamnya, Pak ikut parkir orang-orang yang mau makan masukin ya. Siapa? Masyarakatnya juga nggak mau, tak bingung saya juga mau seperti apa? Karena di dalam Undang-Undang 22 2009 pasal 43 namanya jalan nasional, jalan provinsi itu tidak boleh parkir. Dan kewenangan parkir tetap ada di subkota ya? Walaupun itu jalan nasional, walaupun itu jalan provinsi. Jalan nasional tidak boleh parkir. Sama sekali? Sama sekali. Jalan nasional, jalan provinsi nggak boleh. Nah itu menarik ya ngomongin jalan nasional, jalan provinsi. Mungkin sahabat Kompas TV juga banyak yang belum tahu. Yang mana ada orang tuh semua menimpakan masalah, problem di lalu lintas tuh pasti ke Pemkot. Karena dianggap semua wilayah kota Bandung. Tapi ini hal mendasar yang orang mesti tahu juga atau masyarakat mesti tahu juga bahwa ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kota. Nah, kewenangan kota Bandung nih ada di mana? Nah, itu mungkin Pak Asep tuh ini dasar sebetulnya, tapi banyak juga yang nggak paham. Tapi pada konteks itu memang tadi Pak Asep betul. Jadi kalau jalan provinsi dipastikan tidak boleh parkir ya Pak? Ya. Contohnya nasional. Jadi jalan nasional itu seperti jalan Soekarno-Hatta full sepanjang itu nggak boleh parkir. Nggak boleh parkir. Nah jelas ya, tegas nih. Pak Asep menjelaskan bahwa tidak boleh ada parkir di jalan nasional. Tapi kalau jalan kota Bandung ada beberapa titik yang sudah ditentukan begitu ya Pak? Ya, tapi berdasar kajian. Di situ ada marka parkirnya, ada jukirnya, kan gitu. Nah itu salah satunya. Jadi tolong teman-teman semua yang ikutan dalam acara ini, peran masyarakat juga sangat saya butuhkan. Ya. Jalan provinsi boleh Pak ada parkir? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jalan nasional, jalan provinsi nggak kan boleh. Nova. Ya. Nggak boleh itu dua-dua. Salah satunya saya di dekat sini aja, geologi. Geologi. Itu tuh benar. Itu sempat viral. Yang bis itu Pak. Bis itu yang dari saya luar kota. datang ke sana, boleh berhenti drop off pindah di Monju parkirnya. Jadi saya serahkan ke Monju, saya antar ke Monju. Ya, Monumen Perjuangan depan Unpad, parkir di sana. Setelah beres dia telepon jemput. Kalau untuk drop off atau naikin ya mah enggak. Tapi jangan pada di situ Pak, karena itu jalannya jalan provinsi. Makanya saya selalu tegas tidak boleh ada parkir di sana. Nggak boleh. Pak, ini kan memang saya lihat di beberapa kali di depan geologi, betul. Jadi bis itu kalau berderet, tapi begitu ada petugas bersih Pak. Ya. Terus kemudian di Dago depan Kartikasari, Kang Rugi, itu juga sama. Kalau ada petugas di barrier itu nggak boleh ada lagi. Antrian bahkan tidak ada. Nah itu juga bagus. Nah pertanyaannya Pak, cukup nggak sih petugas kita atau kemudian juru parkir kita untuk menjaga semua itu semua? Juru parkir di Kota Bandung ada 1.400. 1.400. Cukup. Masih kurang. Petugas? Petugas dari kita hanya 200. Saya itu secara kajian itu ada 143 yang harus kita atur. Berarti kurangnya banyak dong. Baru saya isi itu hanya 42 titik. Berarti kurangnya 101. Jadi anggota saya itu kurang 1.000. Waduh. Gitu ya. Jadi dirasa kalau memang pertanyaan netizen nih, Pak di sini nggak ada petugas, ternyata kurang ya? Kurang petugasnya. Kan Bandung itu luas.
saya survei itu ada 142 titik. 142 titik parkir aja ya? Bukan, pengaturan lalu lintas. Oke, pengaturan lalu lintas ya. Itu TLTL. Ya, misalnya persimpangan. Ya, persimpangan. Ya, belum lagi ke daerah pelosok-pelosok. Misalnya ke daerah Ciwastra. Makanya saya selalu menggeser-geser anggota. Ciwastra kalau anak sekolah Cijaura kan macet. Ya, Bapak pernah merasakan kan? Betul. Makanya saya simpen anggota di sana. Tapi yang lain kosong. Nah itu. Mohon maaf lah, karena kekurangan anggota. Iya. Nah, kalau kita misalnya 1000 ya, sekarang juga 200 orang. Itu pengeluaran per tahun itu hampir 11 M untuk gajinya. Kalau 1000 hitung aja, Pak. Nah, makanya tidak mampu. Nah, menyiasatinya gimana, Pak? Peran masyarakat harus peduli. Iya. Jadi daripada kita misalnya mengadakan lagi salah satunya untuk petugas, mendingan masyarakat tertib, dan kalaupun ada uangnya untuk pembangun kota Bandung. Ya, misalnya di daerah-daerahnya, di kelurahan, di RT, di RW, kecamatan, beresin. Tapi jangan ada tangan usil, Pak. Pemerintah kota Bandung membangun dari uang rakyat. Setelah dibangun beres, rasa mulia selalu tinggi. Dibawalah ke rumah. Betul. Nah, Pak, dari tahun ke tahun memang selalu ada masukan untuk kenaikan pendapatan dari sektor parkir ini. Nah, apakah real bisa tercapai setiap tahun, atau tahun ini ada berapa deh penghasilan dari PAD dari parkir, terus kemudian tahun depan akan diproyeksikan berapa? Tahun ini hanya 2,5 miliar. PAD dari parkir? Dari parkir. Tahun depan ditargetkan naik? Nah, makanya saya punya inovasi, Pak. Inovasi saya kolaborasi dengan Bank Jabar untuk membuat salah satunya cashless tadi. Cashless di samping dengan mesin basker yang sudah ada. Nah, efektivitas mesin? Ya alhamdulillah bisa. Oke. Jadi itu mesin bisa berjalan juga. Jadi menambah salah satunya tempat parkir yang tidak ada mesin, di cashlessin. Di cashlessnya dengan apa? Dengan yang murah tapi dengan maksimal, QRIS aja. Jadi hanya Neptec, yang notabene Neptec itu kan sekarang bisa ada uangnya ya. Misalnya tanda nama saya, bisa ada uangnya, tinggal nempelin di etol. Nah itu seperti itu. Harusnya sudah begitu. Ya. Mudah-mudahan di awal Juni ini terrealisasi lah. Saya akan berikan contoh jalan Otista. Otista saya mau tidak mau harus jadi. Saya sering deh parkir di situ tuh kayaknya. Saya akan membuat dari perempatan Otista sampai ke Tegalega. Saya akan membuat rompi yang notabene di belakangnya itu harga parkir. Jadi Bapak kalau lihat harga parkir segini kan gitu. Nah, saya lagi merancang, Pak. Karena parkir itu tidak dipatok 3.000. Sejam, 2 jam 3.000 tidak. Kan ada misalnya sejam 3.000, 2 jam tambah lagi 3.000. Nah, saya lagi merancang aplikasi untuk supaya parkirnya itu sesuai gitu. Dia parkir 2 jam berarti misalnya roda 2 itu 6.000 bayarnya. Nah, itu saya lagi mengutak-atiknya itu. Oke, dari sisi pengawasan, Pak, untuk parkir yang resmi nih, katakanlah mobil itu hanya 1 jam atau kemudian bahkan 2 jam, tapi penyetorannya kurang begitulah. Nah, mengantisipasi atau mengawasi juru parkir yang secara resmi ini supaya penyetorannya baik gimana, Pak? Ya namanya itu urusan Allah lah ya. Oke, baik. Karena kau dapatkan uang dari mana dan kau belanjakan kemana. Itu sudah bertanggung jawab pribadi. Saya sudah uji potensi, Pak.